Tolong acara kita pagi hari ini, mohon perhatiannya untuk kita bisa mute semua kita punya perangkat. Nanti kalau pada waktunya diberi kesempatan host untuk bertanya atau memberi masukan, baru Bapak Ibu buka ya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, kakak-kakak. Selamat datang, selamat bergabung di acara ngopi bareng Wulan edisi spesial hari ini karena ini merupakan edisi terakhir di tahun 2021. Beberapa bulan lalu kita juga sempat istirahat dua kali pertemuan karena kebetulan bersamaan dengan ada acara PKLU lainnya. Jadi kita baru bertemu lagi di hari ini 20 November 2021. Sehat-sehat semua, Oma Opa, Bapak Ibu? Sehat. Puji Tuhan sehat. Amin. Kita akan segera memulai acara kita. Apa saja sih yang akan kita obrolkan pada acara ngopi kita pagi hari ini? Semuanya tentang kehidupan sekitar kita dan bagaimana kita menyikapinya dalam iman Kristen. Di episode kali ini kami akan menghadirkan diskusi menarik seputar pemahaman iman Kristen yang nantinya akan dengan ringan kita sama-sama mendengarkan dan secara jelas kita akan belajar makna hikmat, makna kalimat besar kasih setiamu. Baiklah, Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, hidup yang kita jalanin ini penuh dengan berbagai pertanyaan. Kadang kita menemukan jawabannya, namun lebih sering pertanyaan tersebut tidak kita temukan jawabannya. Lantas dari sana kita akhirnya jadi mengeluh. Mungkin benar ada yang mengatakan ketika banyak kebaikan atau mujizat terjadi dalam hidup kita, misalnya sakit disembuhkan, berkat melimpah, anak-anak sehat, sukses dalam segala pendidikan dan semuanya, kita dengan mudahnya akan berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Namun pernah nggak kita mikir jika hal-hal yang terjadi itu agak tidak mengganggu, maksudnya hal-hal yang menyedihkan terjadi dalam hidup kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin tidak semudah yang kita pikirkan. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar pengalaman iman bersama yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Michiko. Nanti akan diperkenalkan lebih lanjut lagi. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita, acara kita pada pagi hari ini, kita akan membukanya dalam doa. Untuk itu, kami mohon kesediaan Ibu Ketua PKLU, Ibu Yuliana Lapian untuk membuka kita di dalam doa. Silakan Om Ayus. Ya, puji Tuhan kita semua sehat dan boleh mengikuti obrolan pada pagi hari ini, ngopi bareng Wulan bersama Ibu Pendeta Michiko. Untuk itu mari kita melandasi semuanya itu di dalam penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan padamu Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari sejak Engkau bangunkan kami untuk menyambut matahari pagi, kami semua boleh dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama
Walaupun kami berjauhan tempat satu dengan yang lain, tetapi Engkau kumpulkan kami di dalam media Zoom ini Tuhan, untuk bersama-sama kami akan memperbincangkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan pribadi-pribadi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memberkati kiranya Ibu Pendeta Michiko yang akan memberitakan firman-Mu dan yang akan memberikan kepada kami semua penguatan lagi untuk kami dapat menghadapi masa depan kami yang lebih baik lagi di masa-masa pandemi saat ini ya Tuhan. Kami serahkan acara kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Silakan Bu Dedi. Amin. Terima kasih Bu Yul Lengkong. Baiklah, kita tidak akan berlama-lama. Pasti Bapak Ibu sudah nggak sabar ya untuk mendengar obrolan kita bersama Ibu Pendeta pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kegiatan ini yang akan dipandu oleh host kita, mantan pacar saya. Silakan Pak Bambang. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Hadir di sini Pendeta Michiko Saren. Selamat pagi Bu Pendeta. Ada juga Pagi Pak Bambang, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Boleh memandu kami, mengarahkan kami dalam diskusi tentang pemahaman iman yang mungkin bagi setiap orang kalimat besar kasih setiamu itu biasa saja, tapi kami yakin hari ini kita akan lebih dilengkapi lagi, lebih memahami apa arti kalimat besar kasih setiamu. Karena orang Kristen kan suka yang manis-manis, biasanya indah pada waktunya, kemudian besar kasih setiamu. Hadir pula di sini Pak Pendeta Manalu, Ibu Pendeta Eta. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini mendadak sekali pengurus PKL menghubungi ya, tapi karena ini oma opa jadi kita harus taat, harus ikut, kalau enggak nanti kena SP. Sebelum dimulai, nanti kita akan mengenal sosok pembicara kita yang luar biasa ini, Pendeta Michiko Saren. Jadi kalau awalnya saya kenal Ibu, belum kenal ya sama Ibu ini. Kami biasa sarapan pagi di Immanuel Bu. Jadi kalau Ibu datang paling kami selamat pagi Bu, gitu kan. Oh. Jadi masih aman, bisa makan banyak. Tapi sekarang nggak bisa sungkan ini. Nah, nanti moga-moga bisa ada kesempatan kita mojok di warung tante itu putih nutuan dan tuna rahangnya ya. Wah, iya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema ini menarik sekali. Mungkin kita semua ingat sebuah lagu ya yang dulu ada PKJ 138 yang lebih kurang bunyinya begini. Besar setiamu, setiap hari kulihat rahmatmu ya. The Thy Great Faithfulness gitu ya, yang sebuah lagu yang dikarang oleh Thompson Crimson dari Amerika yang menyampaikan perjalanan imannya gitu ya. Ini lebih kurang diilhami dari perjalanan Nabi Yeremia yang ada di Ratapan 3, 22 sampai 23 yang bunyinya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Pada masa itu kan di penyerangan bangsa Babel ya, masyarakat Israel nggak ada makanan, terlantar, nggak ada pemimpin. Tapi Yeremia memberikan ada paket tuh statement yang clear tentang hope atau pengharapan itu sendiri. Nah, tentunya ini menjadi tema yang menarik. Pagi ini akan kita bahas bersama. Nah, untuk itu sebelumnya kami persilakan Ibu Pendeta Michiko untuk lebih memperkenalkan diri ya kan, karena tak kenal maka tak sayang katanya. Nah, ini silakan Ibu Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Ibu Bapak selamat pagi. Saya menyapa Ibu Bapak, Oma Opa, Nenek Kakek,
Eyang Putri, Eyang Kakong, Opung Boru, Opung Doli. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, dan izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Michiko Pinaria Saren. Saat ini saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Immanuel DKI Jakarta. Dan saya Pendeta Eta Manalu dengan saya itu satu kelas di Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Jakarta. Dulu STT Jakarta ya, dulu Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dan Pendeta Agus itu kakak kelas kami di STT Jakarta. Dan saya di Immanuel ini sudah Desember ini saya 5 tahun. Bulan Desember ya, 5 tahun. Dan sebelumnya saya melayani di GPIB Jemaat Kelapa Gading, Jakarta. Jadi saya kurang lebih saya di Kelapa Gading 5 tahunan juga, 5 tahun. Jadi baru 10 tahun ini ada di Jakarta. Sebelum ke GPIB Kelapa Gading, saya di GPIB Jemaat Efrata Padang. Hampir 3 tahun. Sebelum di Efrata Padang, saya di GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang, Kalimantan Timur. Sebelum ke Bontang, saya di GPIB Jemaat Bukit Harapan, Surabaya. Sebelumnya saya menjadi Ketua Majelis Jemaat yang pertama itu di GPIB Jemaat Immanuel Kediri. Jadi kami setelah diteguhkan jadi pendeta, kami langsung pada zamannya kami langsung menjadi KMJ. Kalau sekarang kan harus 2 tahun dulu, tidak bisa langsung menjadi ketua majelis jemaat dan harus ke daerah dulu. Kalau zaman kami itu langsung. Jadi kurang lebih sudah di atas 25 tahun pelayanan. Itu ya mungkin. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara. Nama saya sih Michiko, tetapi mama saya itu famnya Oroh dari Sonder, Sulawesi Utara. Kalau papa itu Saren dari Manado juga, dari Tonsiak Lama. Tapi jangan pernah bertanya kepada saya tentang bahasa Manado dan tentang kebudayaan, nggak ngerti belas kata orang Jawa, karena saya besar di Surabaya ya. Jadi lulus SMA baru langsung ke STT Jakarta. Kira-kira demikian ya, Ibu Bapak Saudara-saudara. Pak Bambang itu yang perkenalan singkat saya. Baik, terima kasih Pendeta Michiko. Saya kaget juga ternyata Ibu juga Pendeta Bukit Harapan, padahal kami Jemaat Bukit Harapan, Surabaya. Jemaat Bukit Harapan, Pak Bambang? Kami di Wiyung dulu, di Wiyung Pratama. Oh iya. Itu Wiyung sepanjang daerah pelayanan Bukit Harapan. Ya. Oh alah Pak. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Kita mungkin bisa mulai dari satu pemahaman. Tadi Ibu Debbie, pengurus PKLU, mengatakan bahwa akan sangat mudah di saat kita ada mukjizat, berkat berkelimpahan, kita akan ngomong Tuhan sangat baik, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Nah, tetapi bagaimana jika semuanya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kalimat ini bisa kita mulai dari sini diskusi kita. Silakan Ibu Pendeta Michiko, mungkin bisa disampaikan materi ataupun satu kesaksian yang akan kita diskusikan secara bersama. Silakan Ibu. Iya, ketika kepada saya disampaikan tentang tema ini pada waktu melalui Pendeta Eta ya, mengirimkan kira-kira seperti ini, tentang besar kasih setiamu. Lalu kita ini kan kurang lebih 1 bulan lebih, belum nggak sampai 2 bulan kita sudah tiba di akhir tahun, dan kita akan segera memasuki masa raya Advent. Kemudian
Natal, malam tahun baru, dan tahun baru. Tidak lebih dari 1 bulan lebih lah ya, nggak sampai 2 bulan lagi. Dan ketika tiba dengan konsep Tuhan itu baik, besar kasih setiamu, maka Pak Bambang, aku termasuk orang yang cukup berhati-hati untuk bicara itu. Dalam arti begini, saya sudah sampaikan kepada Pendeta Eta dan Ibu Yulia, Ibu Debbie. Hari Sabtu yang lalu ya, pastori saya itu nyaris terbakar. Hari Sabtu yang lalu. Iya, Sabtu minggu lalu tepatnya. Jadi kan kami lagi ada pembangunan di renovasi pemugaran di areal GPIB Jemaat Immanuel. Dan bocor juga. Lalu hari Sabtu yang lalu saya berjanji, kami punya akan bertemu, berjanji gitu ya, dengan salah seorang PHMJ saya dengan Pak Riko, berjanji akan bertemu, kami akan bercakap-cakap, dan saya ada di ruang tengah di mana saya duduk sekarang ini dengan membuka internet. Lalu jam 4 kurang majelis PHMJ saya itu, Pak Riko menelpon saya, Bu, saya udah di depan, sudah dekat gereja ya, nanti kita jam 4 kita jalan ya. Baik Pak. Saya tutup handphonenya, setelah selesai bicara saya keluar dari ruangan ini, mau menuju ke kamar ganti, ke kamar mandi. Begitu saya buka pintu ruangan ini menuju keluar, saya lihat plafon saya kok warnanya orange ya. Tidak terbakar, tapi biasan warna percikan api di saklar itu orange ya. Saya maju, saya lihat ke jendela kaca nako itu, dan kemudian bunyi kericik gitu ya, rupanya sudah terbakar dan horden sedikit sudah mulai terbakar. Wah, di bawah saya itu kan rembasan bocoran air, bocoran dari atas. Saya keluar, Pak Bambang, saya keluar lewat 2 pintu. Ini rumah kan, ini pastorinya agak besar ya. Pintu pertama, kemudian saya keluar, saya cuman berteriak kebakaran. Itu kan banyak orang ya lagi kerja. Ada orang-orang gereja yang lagi di depan sana, tukang-tukang yang banyak, dan mereka melihat memang dari luar sudah terbakar di jendela nako di samping saya ini ya, ada jendela nako sudah kelihatan api. Langsung dimatikanlah itu di pusatnya, kemudian juga di dalam dimatikan. Saya mau mengatakan nih, saya setelah selesai semuanya kan mereka melihat kabel apa semua, Ibu Bapak, saudara-saudara, terus terang saya shock. Kemudian saya masuk ke kamar, kami tetap pergi ya, karena memang ada percakapan yang penting. Sampai di kamar itu Pak, aku tuh nangis banget. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya nangis cuma bisa bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, tolong. Rumah ini tidak terbakar. Tapi kalau saudara-saudara tanya sama saya, apakah saya sampai saat ini saya tidak trauma? Saya trauma. Saya bersyukur, tapi saya sekarang tuh takut loh pergi ke kaca nako di samping itu, walaupun itu sudah clear. Saya tetap takut, untuk saya was-was, trauma. Mereka bilang, untung ibu tidak pegang kaca, besi-besi kaca nako itu. Karena kan listriknya itu menempel di sana. Oh, saya memang nggak mau, apalagi di bawahnya sudah ada genangan air. Jadi Ibu Bapak Saudara, di kamar itu saya berdoa dan saya menangis, tapi saya trauma. Begitu saya keluar, sekitar pukul 5-an lebih ya, saya keluar, saya matikan semua lampu. Biasanya, saya kalau keluar dan tahu mau pulang malam, saya akan nyalakan lampu-lampu tertentu di belakang. Tapi sampai hari ini, saya tidak lagi menyalakan lampu. Saya takut. Kalau ada arus pendek ya, takut. Jadi sekarang biasanya kalau di kaca nako tuh orang, karena kan saya harus melewati 2 pintu. Jadi saya kalau terima surat atau orang minta tanda tangan,
Dari dulu saya selalu lewat kaca nako itu, lewat jendela aja deh tanda tangan. Tapi semenjak itu sampai hari ini saya lewat pintu depan. Artinya begini, saya mensyukuri dihindar, tapi Tuhan, saya tetap takut, was-was gitu ya. Dan di hari yang sama, kalau tidak salah Sabtu lalu itu ada kebakaran di kota Ambon, 2 meninggal. Artinya itu kehidupan ya. Satu sisi kita terselamatkan, satu sisi ada orang-orang yang tidak selamat. Begitu saya lihat running text itu ya Pak Bambang, ada di salah satu stasiun televisi, ada kebakaran di Ambon, 2 meninggal. Aduh, Tuhan itu. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para sobat muda dan adik-adik, kadang-kadang kita tidak bisa bicara apa-apa dan hanya diam. Tapi suara batin ini terus terangkat kepada Tuhan. Berkomunikasi. Dan kadang-kadang berjumpa dengan Tuhan itu tidak dibutuhkan kata-kata yang banyak. Itu catatan awal kita juga. Berhubungan dengan Tuhan itu kadang-kadang tidak dibutuhkan kata-kata yang banyak. Cukup diam kadang-kadang. Kalau selama ini mungkin kita yang selalu minta sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan dengarkan, Tuhan kami begini, aku begini. Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita, dan pada satu momen tertentu, perlu saatnya, ada saat kita mendengarkan Tuhan bicara. Selama ini kalau kita, kan tadi dalam Pak Bambang bilang dalam keadaan baik, kita mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ada masanya kita cuma diam dan saatnya mendengarkan Tuhan bicara. Suara kita dengan suara Tuhan itu tipis banget, ibu bapak saudara-saudara. Ini benarkah suara Tuhan atau ini suaraku? Tapi kita perlu melatih itu. Sehingga ketika kejadian itu nyaris terbakar itu terjadi, yang dibutuhkan juga hanya saya, ini bukan mantra ya ibu bapak ya, tapi saya menjadikan itu sebagai suatu, ya katakanlah nggak mantra-mantra dalam arti yang spesifik mantra, tapi saya suka mengatakan begini, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Di gemuruhnya hidup ini, pikiran ini, persoalan ini, macam-macam. Saya cuma bilang, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Itu. Karena menurut saya, tidak dibutuhkan kata-kata yang banyak untuk datang kepada Tuhan. Di pastori kami ini, ada sepetak halaman kecil, di situ ada pepohonan, dan saya bisa melihat kubahnya Immanuel itu dari pastori halaman belakang, dan saya bisa melihat itu. Kalau malam hari saya juga bisa melihat bintang-bintang dan bulan itu dari sana. Kalau pagi hari saya juga bisa berjemur, dan itu saatnya untuk bagi saya itu berkomunikasi dalam arti kadang-kadang saya hanya berkata terima kasih Tuhan, atau Tuhan tolong, Tuhan tolong. Besar kasih setiamu, iya. Tapi di minggu lalu saya mendengar 2 berita duka cita bersamaan. Itu Pendeta Eta dan Pendeta Agus tahu bahwa rekan kami, dosen juga, Pendeta Stephen Sulaiman ya, berpulang. Lalu salah seorang teman kami juga, adik kelas kami juga berpulang ke hadirat Tuhan. Dan kita memang tidak bisa berbuat apa-apa karena prokes.
Tetapi kita diberikan kemudahan lewat jaringan internet dan aplikasi Zoom. Kalau yang namanya jaringan itu down, bandwidth-nya kurang, selamat pagi Indonesia, kelar kita. Tapi kenapa kita bisa? Karena Tuhan juga memberikan kemudahan itu. Benar loh. Secanggih-canggihnya kita mungkin, tapi kalau yang namanya jaringan itu down, walaupun kuota kita banyak, itu kelar hidup kita semuanya. Pada saat mau lagi Zoom, mau ibadah, mau mati lampu, atau tiba-tiba gawai kita atau laptop kita hang atau apapun, kelar. Tapi kita bisa bersyukur, kita bisa menyaksikan dengan pedih hati prosesi pemakaman atau penglepasan. Semalam saya memimpin, jadi kemarin itu jam 6 sore saya melayani PKP di GPIB Jemaat Ora et Labora. Apa sekarang mereka kalau bilang sekarang istilahnya ini ya Pak Bambang ya, hybrid, ibadah hybrid. Luring daring. Hybrid atau hybrid gitu ya. Kemudian saya harus memimpin ibadah penghiburan, tadi sudah disebutkan di rumah sakit Rumah Duka Harapan Kita. Jadi pengurus itu kan kami sempat makan sejenak sebelum berpisah. Jadi saya minta izin sama mereka tetap di restoran tuh, saya izin saya pulang duluan. Oh nggak apa-apa katanya. Tapi mereka cek dulu, coba cek dulu di Waze ya gitu ya, atau Waze atau Google Maps. Wah 1 jam nih merah katanya. Waduh, tapi ya nggak apa-apa. Tapi lancar, saya tiba pukul 9 karena memang jam 9 mulai, tapi akhirnya kita mundur. Artinya gini loh, itu jalanannya tidak ramai, padahal itu hari Jumat. Ya, saya harus melewati tol itu, tapi puji Tuhan saya tiba tepat pada waktunya, tidak macet, tidak sesuai apa yang ditunjukkan oleh Waze. Gitu. Karena dibilang wah 1 jam, ternyata tidak. Gitu. Nah, pada satu sisi kita kadang-kadang tiba pada masa kita bersyukur, tapi ibu bapak saudara-saudara, semalam keluarga yang berduka cita mengatakan bahwa mereka berat hati karena selang 32 hari, pertama mama mereka, sekarang ayah mereka, selang 32 hari semuanya kembali ke pangkuan Tuhan. Dan berarti Natal kali ini adalah Natal pertama tanpa orang yang mereka kasihi. Malam Natal, malam Tahun Baru yang pertama tanpa orang yang kita kasih. Mungkin ibu bapak saudara-saudara yang ada di dalam ruangan aplikasi Zoom ini mengalami hal yang sama, yaitu merayakan Natal pertama kalinya tanpa orang-orang yang dikasihi, karena mereka sudah berpulang ke hariban Tuhan. Itulah hidup yang kalau dituntut kita memang hidup dalam berbagai macam warna-warni pernak-pernik kehidupan ini, yang kita tidak bisa mengelak dari itu. Kita tidak bisa untuk mematahkan atau kita tidak bisa menghindari. Ibu bapak, saudara-saudara, para sobat muda, adik-adik, kita tidak bisa mengendalikan masa depan, tapi kita bisa menyiapkan masa depan. Mengendalikan kita nggak bisa mengendalikan masa depan. Hanya Allah yang mendrive hidup ini yang bisa mengendalikan masa depan itu. Tapi kita bisa menyiapkan masa depan itu. Dan, oh ya, saya mau mengatakan begini. Dulu, kalau dulu ya, waduh, sudah lama sekali. Kalau
ibu, bapak itu 10 tahun, 15 tahun yang lalu mungkin ya, senang menonton film di bioskop, di 21, sekarang kan XX1 ya bilangnya ya. Dulu saya ingat masih 21, itu ada satu iklan Sony, iklan merek Sony. Itu tertanam sekali di pikiran saya. Iklannya itu begini. Dia menunjukkan, ini iklan dari luar negeri ya, menunjukkan bahwa dengan smart, apa dikatakan, handphone, dan mengatakan begini, this is my world, ya, dengan pegang handphone, this is my world, dengan handphone merek Sony itu, this is my world, dunia ada di tanganku, dan aku bisa menjangkau dunia ini seluas-luasnya, di mana saja aku bisa menjangkau, bisa terkoneksi. This is my world. Tapi saya mau katakan, ibu, bapak, saudara-saudara, this is my life. Hidupku di tangan Tuhan. Tadi saya katakan, mau secanggih apapun, kalau jaringan itu down, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kita juga bisa mengatakan, inilah hidupku. Di tanganmu Tuhan, inilah hidupku. Pandemi COVID-19, kita sering mendengar mengajarkan banyak hal. Tapi pandemi COVID-19 juga memberikan kepedihan. Itu kita tidak bisa tolak. Kita tidak bisa menampiknya. Ada orang yang survive sembuh, ada yang tidak. Dulu parah-parahnya COVID-19, disentuh pun tidak boleh hadir, keluarga hanya tinggal di tempat, hanya petugas yang boleh memakamkan dan sebagainya. Ya, ibu, bapak, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka kitab Hakim-Hakim terlebih dahulu. Ya. Hanya untuk menjadi, ini hanya ya ayat-ayat yang menunjang, gitu ya, yang ditunjukkan kepada kita. Hakim-Hakim 18 ayat 5 dan 6. Kitab Hakim-Hakim 18 ayat 5 dan 6. Saya bacakan ya, Ibu Pendeta ya. Ya, boleh Pak, silakan. Hakim-Hakim 18 ayat 5 dan 6 yang demikian bunyinya. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat, perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Iya. Apakah kita tidak boleh bertanya sama Tuhan? Boleh. Apakah kita tidak boleh meratap kepada Tuhan? Boleh. Apakah kita tidak boleh mengajukan gumpalan-gumpalan pikiran ini kepada Tuhan? Apakah kita tidak boleh untuk mengangkat pergumulan kita kepada Tuhan? Itu boleh. Bahkan mungkin kadang-kadang kita meragukan Tuhan. Kan tadi kalau dikatakan, ini kan tokoh-tokoh Alkitab tuh menunjukkan kepada kita begini, di saat mereka tertekan, oke, pembacaan kemarin minggu lalu itu kan tentang Harun ya, Harun yang berada di bawah tekanan bangsa Israel, karena mereka menunggu Musa tidak turun-turun dari Gunung Horeb, itu pembacaan hari minggu lalu, dan akhirnya Harun tergoda untuk, baik, lepaskan anting-anting milik istrimu, kita buat anak lembu tuangan emas di bawah tekanan. Oh, kita banyak contohnya kok, Sarah, Sarai,
Kadang-kadang di bawah tekanan memang kita lupa janji Tuhan. Ketika kita sudah berada di bawah kondisi yang tertekan, mungkin kita stres, katakanlah begitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada janji Tuhan di belakang itu. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita hidup ini pada janji Tuhan. Karena kita hanya fokus kepada persoalan kita. Gak bisa dipungkiri kok itu. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk ayo sadarilah bahwa emang kita ini cuma manusia biasa yang rentan. Kita bukan superhero. Tapi kita punya Allah yang siap mendengarkan keluh kesah kita. Tapi kita punya Allah yang menjamin hidup ini. Ya mungkin orang bilang lah, kalau lu udah berdoa, kenapa lu mesti takut lagi? Tapi tadi kan saya katakan, saya minta loh sama Tuhan, nangis. Tapi Tuhan, aku juga takut. Takut pergi ke kaca aku itu. Serius Ibu Bapak. Saya jadi kalau lihat ada genangan, lalu ada apa, saya nggak bisa menampik itu. Dan kalaupun saya pergi sampai sekarang, sampai tadi malam, saya pulang malam, tengah malam, ya memang saya tetap matikan. Semua tidak ada saklar, apa tuh ya Pak Bambang, kalau ya colokannya masih ada, saya cabutin semua, sampai internet biasanya kan tidak boleh tidak mati ya. Saya cabut pokoknya semua koneksi itu, baru saya ini. Artinya bukan saya tidak mempercayai Tuhan, tapi Tuhan aku itu takut gitu ya. Maksudnya tapi saya berani ngomong sama Tuhan, Tuhan saya takut. Malam itu beberapa malam saya tidak bisa tidur, gitu. Ya, artinya, tapi saya mensyukuri, ya bersyukur Tuhan besar kasih setiamu ya. Dan benar kalau hakim-hakim bilang, tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Pergilah dengan selamat. Wow. Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Dalam perspektifnya Tuhan loh, dipandang baik. Kalau dalam pandangan kita mungkin kita bisa berkeluh kesah. Yang kurang beginilah, kurang begitulah. Tapi bukankah Tuhan juga kadang-kadang menempatkan kita pada situasi yang sulit? Bukankah Tuhan kadang-kadang juga menempatkan kita pada lingkungan di mana orang-orangnya semuanya juga sulit dan menyebalkan? Tapi kan kita lihat, sekarang kita lihat, ini Tuhan yang melihatnya dari dipandang baik oleh Tuhan. Tinggal kita, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, yang menata dan mengelolanya. Itu. Ya, sehingga kita bisa katakan, Tuhan besar kasih setiamu. Dan kita terbiasa kok ya, saya yakin kita semua terbiasa. Kami pernah pergi keluar kota teman-teman nih ya, kita pergi, kita lupa berdoa, kita berhenti loh. Kita lupa, berhenti cari tempat aman untuk berdoa. Karena kan biasa udah euforia, hai, ketawa-ketawa, yuk main jalan aja. Toto, kita belum berdoa loh. Dan kita berhenti cari tempat untuk berdoa. Karena kita mempercayai kita harus meminta kepada Tuhan segala macam pertolongan, bantuan atau apapun. Itu kita bisa bilang besar kasih setiamu. Artinya begitu ya Ibu Bapak ya, kita dan satu hal juga Pak Bambang, saya mau katakan bahwa tidak semua orang itu bisa menghadapi persoalan. Enggak semua orang. Tidak semua orang siap. Mungkin saya siap, orang lain tidak siap. Mungkin orang lain kuat, saya tidak kuat. Jadi kita juga tidak boleh menyamakan bahwa kok dia nggak kuat ya. Nggak bisa loh begitu. Tidak semua orang kuat menghadapi persoalan. Kenapa Pak Bambang? Sila Pak. Jadi ada yang menarik tadi dari statement Ibu.
Iya. Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung dengan Ibu Pendeta silahkan ya. Boleh nanti lewat Pak Bambang hostnya, boleh Pak? Nah, kita sambil talk show gitu. Iya, baik. Jadi ada yang menarik adalah dari perspektif Allah dan perspektif manusia. Iya. Ini yang memang seringkali pemahaman kita dalam Sambil minum ya Pak. gimana? Silakan. Minum. Nih ngopi. Jadi Sambil ngopi kita. tadi ada satu pemahaman yang menarik statement Ibu, ada perspektif Allah, perspektif manusia. Nah, seringkali dalam keseharian kita misalkan dalam berdoa aja. Berdoa itu yang menetapkan KPI-nya kita. KPI-nya itu maksudnya goal-nya apa sih ketika kita doa sama Tuhan. Misalkan kami ada masalah dengan nanti harus bayar ini, sakit gitu ya. Bahwa targetnya doa ini adalah sembuh, targetnya doa ini gue dapat duit, masalah saya selesai gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu dalam konteks bagaimana kita memahami besar kasih setiamu dengan ya tadi dari perspektif Allah sama perspektif manusia. Seringkali kita menafikan, meminggirkan konsep apa ya, bahwa kalau Tuhan itu bukan berarti mengabulkan doa kita itu urusan duit dan seterusnya gitu. Itu tadi menarik sekali. Silakan Bu, mungkin ada arahnya. Saya menggarisbawahi gini ya Pak, aku menggarisbawahi begini. Tidak ada doa yang tidak Tuhan dengar. Semua doa Tuhan dengar. Hanya Tuhan tahu kapan dia harus menjawabnya. Tuhan tahu kapan dia harus memberikannya. Tuhan tahu kapan dia tidak perlu untuk memberikan apa yang kita minta. Gitu. Tapi bukan berarti doa-doa kita tidak didengar. Semua doa kita didengar oleh Tuhan. Itu dalam perspektif, dalam pandangan kita maunya begini. Tapi bagi Tuhan tidak. Bukan itu yang kamu perlukan. Ini loh yang kamu perlukan. Bukankah kadang-kadang kita, yang kita nggak minta Tuhan kasih ya. Yang kita minta malah Tuhan nggak kasih ya. Kadang-kadang kan begitu ya dalam hidup ini. Karena apa? Karena itu perspektifnya Allah. Ibu, bapak, saudara-saudara. Jadi dipandang baik. Jadi apa yang kita pandang baik belum tentu dipandang baik oleh Allah. Apa yang kita rasa perlu belum tentu dipandang perlu, dianggap perlu oleh Allah. Itu Pak. Jadi dan kita harus bisa tiba pada kondisi menerima dan mengerti itu. Gitu. Bahwa iya ya, ternyata Tuhan itu yang memang yang maha tahu. Jadi gini, kita nggak minta kadang-kadang Tuhan kasih kok. Sementara yang kita minta sampai berlutut, kadang-kadang Tuhan juga tidak berikan itu. Dan satu hal yang penting dalam doa, Ibu Bapak, Saudara-saudara, jangan pernah kita berdoa supaya Tuhan menjatuhkan hukumannya, pembalasannya kepada orang-orang yang menyakiti kita. Itu tidak boleh sama sekali, itu malah berdosa kita. Kalau Tuhan, aku sudah disakiti oleh dia, Tuhan balas dia, Tuhan hancurkan dia. Tuhan netizen itu. Ya, itu tidak boleh sama sekali kita lakukan. Kita tidak boleh meminta sama Tuhan supaya Tuhan menghajar orang-orang yang menyakiti kita. Itu sama sekali tidak boleh. Berdosa kita Pak kalau melakukan itu, sungguh. Gitu. Ya, gitu Pak. Terima kasih Bu Pendeta. Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu kesaksian atau pertanyaan disilahkan. Menarik sekali tema kali ini, rasa-rasanya masa sebagai awalan ya, pengantar masa Advent kita, 4 menjelang Natal. Jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa pengharapan itu ada, janji Tuhan ada, gitu. Tergantung posisi kita di mana. Kalau kita dekat ya, makin mengenal Tuhan dengan dekat, mengenal firman-Nya, niscaya Tuhan juga akan lebih dekat gitu. Jadi selama ini sebetulnya mungkin bukan Tuhan yang menjauh, kita sendiri yang menjauh. Mungkin sudah saatnya bukan pada satu momen kita mengatakan besar kasih setiamu Tuhan, every day gitu ya, every minute kita bisa mengatakan Tuhan terima kasih ya. Kalaupun kita nggak bisa berdoa, satu saat mungkin kita komunikasi dengan Tuhan aja bisa mengatakan God thank you ya, thanks terus gitu. Oke, silakan, ini menarik sekali Ibu. Ini saya lihat ada Bapak Jimmy Kumayas ya tadi ya, dari Philadelphia. Kebetulan Pak Jimmy ini core wheel-nya PKLU Pak Jimmy. Shalom, selamat siang Pak Jimmy.
Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak. Ya. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi. Pagi-pagi. Baik Bapak Ibu, disilakan. Inilah Mas, ada Pak Antoni, lama sekali kita nggak ketemu. Bapak tetap sehat-sehat ya, makin dipulihkan Tuhan. Pak Sarijan, Bu Sarijan, silakan. Pak Antoni ya. Kembali Bu, sambil menunggu pertanyaan atau kesaksian dari Bapak Ibu. Tadi kan secara sederhana banyak pertanyaan barangkali ketika harus memahami ke arah besar setiamu itu. Mungkin ada satu pertanyaan atau keluhan, Tuhan saya ini kenal Tuhan, dekat Tuhan, tapi kok kayaknya hidup saya nggak seberuntung mereka ya. Terus kok Tuhan mengizinkan orang-orang berbuat jahat ke saya ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu dari perspektif kekristenan seperti apa itu? Iya, ya. Jadi kan kehidupan ini kan diwarnai dengan berbagai macam karakter manusia, Pak. Walaupun secara alkitabiah Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya. Itu dalam perspektif alkitabiah. Tuhan itu menciptakan manusia itu baik adanya. Tetapi dalam kenyataannya bahwa hidup ini juga dipenuhi atau diwarnai dengan beragam tipe-tipe manusia, ya, karakteristik yang ada di dalam diri kehidupan manusia, maka kejahatan itu atau manusia-manusia yang mungkin orang-orang yang mungkin menyakiti kita juga ada. Kan Alkitab juga menyatakan itu ya Pak ya. Dan bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa hujan turun di ladang orang baik dan ladang orang jahat juga gitu ya. Kalau orang orang melakukan kejahatan ya Pak ya, kita nggak ngomong apa-apa orang juga bisa bilang kita bicara yang kita menjelekkan orang lain, kita nggak ngomong apa-apa dibilang kita menjelekkan orang lain, padahal kita nggak bicara apa-apa. Buat baik saja pun masih dibenci orang, dan kehidupan yang diwarnai dengan intrik sirik, intrik sirik, amarah, dendam, kemudian telikung sana, telikung sini. Saya suka pakai analoginya begini. Ini nggak tahu, saya senang banget nih Pak Bambang pakai analogi. Jangan menelikung di tikungan. Jangan menelikung ya, menyalip. Jangan menggunting dalam lipatan. Gitu. Karena kita tahu kalau itu analoginya, kalau kita menggunting dalam lipatan, wah semua sisi itu akan kena gitu. Pak, untuk menenangkan hati saya, kadang-kadang ya kami, ya ini mantra lagi sih, mantra dalam arti yang negatif ya, yang menguatkan saya, dan saya selalu sampaikan juga ke teman-teman adik-adik para pelayan gitu ya. Saya mengatakan kita tidak pernah bisa menahan mulut seseorang. Nggak bisa Pak kita menahan mulut seseorang. Tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk kita tidak memaki orang, untuk kita bisa tenang, untuk kita bisa bersikap. Itu yang menguatkan kita Pak. Kita nggak bisa loh, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita melarang orang bicara, mengontrol mulut orang, untuk mereka tidak bergosip, untuk mereka tidak memfitnah, untuk mereka tidak melakukan kejahatan, untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kita tidak pernah bisa melarang orang. Tapi kita bisa menjaga mulut kita sendiri, diri kita sendiri. Tidak. Saya tidak mau melakukan itu. Saya tidak mau iblis menggocok saya. Itu Pak. Jadi menghadapi itu nggak ada cara yang lain kok. Kadang-kadang orang gemes ya.
Kadang-kadang orang itu gemes kalau ada ini pengalaman saya, jadi gemes. Kok lu diem aja sih, gitu maksudnya ya. Kenapa tidak mengadakan klarifikasi? Kenapa tidak langsung menghadapi orang itu? Memberikan klarifikasi. Ini Pak Bambang, saya juga mengatakan tidak semua hal bisa saudara klarifikasi. Tidak perlu saudara klarifikasi kok. Kalau menurut saya ya Pak ya, tidak semua hal harus saudara klarifikasi. Kadang-kadang percuma kita klarifikasi kalau orangnya ya memang begitu, mau diapakan. Gitu. Yang penting satu, kita sendiri menjaga manner kita. Kita sendiri menjaga mulut kita, perkataan-perkataan kita. Mungkin cara ini dianggap tidak populer buat sebagian orang. Kok saya diam aja? Dan saya percaya, ya kalau saya membalas, berarti saya sama dong dengan orang itu. Dan saya percaya banget loh sama naungan Tuhan. Itu sih Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Ternyata dari tadi Ibu bercerita, kemudian kita diskusi bersama, pemahaman terhadap kalimat besar kasih setiamu bukan hal yang sederhana. Iya, betul. Untuk mencapai taraf kita bisa mengatakan itu, ternyata ada satu pengalaman batin, pemahaman terhadap iman itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau di dunia kerja mungkin udah levelnya emotional quotient-nya itu udah stabil gitu ya. Mungkin kayaknya kalimatnya simple, tapi ternyata butuh ke arah sana itu butuh satu pemahaman yang kuat gitu ya. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan bisa lewat chat atau apa. Ya, saya Pak Bambang. Tante Yul silakan. Ya, Ibu Pendeta Misiko, ada satu pengalaman saya, ya, di satu kala bertugas beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ada seorang yang kedapatan mengambil bukan haknya dia, ya. Terus dia katakan begini, setelah dia ketangkap, dia katakan begini, Tuhan juga tahu saya nggak punya beras di rumah. Tapi dia melakukan mengambil yang bukan haknya dia. Jadi katakanlah mencuri. Tapi setelah ketangkap, dia jawab bahwa Tuhan tahu saya nggak punya beras di rumah. Gitu. Jadi menghadapi hal-hal seperti ini, kira-kira apa yang kita bisa buat gitu Bu? Iya. Memang tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Mau curi 5 rupiah atau 50 rupiah, 50 juta itu sama-sama berdosa ya. Tuh. Tapi juga kita tidak bisa untuk mencari alasan yang untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Orang juga bisa bilang kok bisa pakai dalam Alkitab, Daud aja mencuri kok waktu dia masuk ke apa yang untuk disajikan itu kan yang diambil itu untuk dimakan. Tapi kan bukan sesuatu yang bisa menjadikan kita boleh melakukan itu karena kita punya alasan kelaparan atau apapun itu ya. Memang agak sulit ya. Emang agak sulit Ibu Bapak. Jadi tergantung sih ya kalau Tante Yuli, kalau kami punya gini, untuk hal-hal yang demikian setiap orang berbeda penyelesaiannya. Jadi misalkan ada orang-orang yang mengambil nih, si A mengambil si B, tapi kepada A kita bisa melakukan begini, kepada B kita bisa melakukan begini. Bukan berarti kita kompromi loh, tidak. Bukan kompromi. Tetapi ada orang yang memang berkali-kali dia mengambil, ya, dan itu sudah menjadi kebiasaan dia. Tentu perlakuannya berbeda dengan ketika saya terdesak karena saya harus makan.
cara pengambilan keputusannya pun tentu berbeda kalau buat saya ya, menghadapinya. Bukan berarti kompromi, tidak. Bukan berarti kompromi terhadap itu. Tapi kalau bisa diambil, oke lah kita mengerti, tetapi oke, saudara kembalikan. Dan biasanya orang-orang seperti itu jangan pernah dikasih lagi jabatan sebagai pemegang uang, sebagai bendahara atau apapun. Biasanya itu kita ambil ya. Jadi kita nggak bisa, jadi kita nggak bisa langsung yang serta-merta berhentikan, keluarkan atau apapun. Setiap orang punya berbeda. Nggak tahu ya, saya ya, Tante Yuli, Pak Bambang, Ibu Bapak ya. Saya selalu melihat kepada person to person. Ya, kalau dia sudah habit, ya itu mungkin lain. Tapi ketika dibilang kaya butuh karena untuk makan, oke, kita bisa pahami. Mungkin dikembalikan uangnya, mungkin. Lalu kita mungkin bisa, ya udahlah kita minta ampun sama Tuhan. Tapi kita tidak bisa. Mungkin kalau ada tidak serta merta di blow up, oh diskors karena ini. Dibacakanlah dosanya, tidak begitu juga sih, ya itu kan. Tapi mungkin kita ambil, ya udah, mungkin untuk sementara waktu dia tidak diberikan tugas, atau kalau dia ada di kepanitiaan, mungkin tidak diberi tugas untuk membeli ini dan itu, kira-kira seperti itu ya. Kalau buat saku loh ya, Ibu Bapak ya. Jadi saya selalu dan saya pikir Pendeta Agus, Pendeta Eta, kami selalu melihat hal-hal yang seperti itu. Melihat kedalaman itu, ya, karena berbeda perlakuannya satu terhadap yang lain. Itu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Tante Yuli, terima kasih. Tapi dalam hal ini untuk mengajarkan atau memberitahukan kepada dia bahwa besar kasih setia Tuhan terhadap dia. Jadi jangan beralasan oleh karena saya nggak punya beras, oleh karena hal-hal sedemikian. Tapi sebetulnya kan Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Jadi kita menyadari bahwa hikmat itu adalah kasih karunia Tuhan. Besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi untuk menjelaskan atau ya katakanlah memberitahukan kepada dia, ini loh sebetulnya yang Tuhan inginkan, engkau berhikmat, bukan menjadi alasan engkau nggak punya beras di rumah engkau melakukan itu. Gitu Ibu. Ya, Pak Bambang mohon izin ya. Jadi begini, agak sulit juga ya kalau kita ngomong, wong saya lapar kok. Gitu. Jadi agak sulit ya, serius. Saya harus mengatakan bahwa ini orang lagi lapar, lalu kita bilang, ayo berhikmat. Itu agak sulit. Ya makanya saya bilang, itu kita perlu pendekatan yang benar-benar kita apa. Ini orang lapar, kemudian yang dia butuhkan makan, mungkin dia tidak membutuhkan hikmat Tuhan, tapi yang dia butuhkan keluargaku harus makan. Itu. Jadi kita sekali lagi Ibu Bapak, saya pikir dalam setiap kita menghadapi persoalan apapun, pergumulan apapun di jemaat, bukan cuma soal tadi soal mengambil uang, apapun kita harus melihat kedalaman berpikir, kejernihan berpikir dan melihat segala sesuatunya. Ini orang memang lagi lapar, dia tidak punya apa-apa dan kita bilang ayo hikmat, berhikmatlah sama. Waduh, itu kita agak mungkin butuh waktu ya, tetap untuk menjelaskan. Oke, gitu ya. Jadi kita sendiri yang harus berhikmat sebenarnya. Kitanya tante yang harus berhikmat untuk memberikan penjelasan atau memperlakukan orang itu sih. Itu. Ya. Makasih Bu. Ya. Mungkin Tante Yul ingat lagu Manado itu Mas Yan. Apa itu lagunya? Sonya ada guna. Iya. Iya, jadi juga saya mau menyambung ya tadi ya bahwa tidak semua orang itu kuat menghadapi pergumulan. Itu yang ya. Setiap orang itu berbeda-beda dia menghadapi pergumulan. Ada orang yang kuat, saya nggak mau ngambil. Enggak Tuhan, saya nggak mau ngambil. Ada orang yang kuat, ada yang tidak gitu ya. Gitu. Dan
nanti begini, kalau Pak Bambang nih, aku sih bukannya mau sombong ya, tapi sudah sekian lama ini saya itu selalu memasuki yang namanya keheningan batin. Gitu ya. Saya itu suka orang yang suka bicara sama diri sendiri. Itu salah satu terapi. Kemudian melakukan hal-hal yang kalau saya bisa tiba saat ini dengan pemikiran seperti ini, karena saya belajar prosesnya. Kalau saya bisa, kayak tadi ya, orang kali gemes, mestinya saya bisa membalas, mestinya saya berhak untuk marah, tapi saya tidak mau lakukan itu. Jadi, saudara mungkin berhak untuk marah, tapi jangan pernah membalas dendam. Seberhaknya saudara marah, seberhaknya, sebenar-benarnya saudara. Kadang-kadang saya pikir, ya udahlah Tuhan, itu keheningan batin ya, dan itu belajar, itu butuh waktu. Kalau sampai saya tiba pada situasi, pada kondisi saya saat ini yang seakan-akan tidak populer sih, saya cuma diam, karena saya itu memang diam sih Pak orangnya, ya enggak, ya udah dibahas ini, orang gemes, tapi enggak, karena saya mempercayai Tuhan yang menaungi saya. Gitu. Jadi keheningan batin, bisa lebih legowo, lebih tenang, lebih itu saya belajar banget Pak, sampai saya tiba di hari ini, gitu. Baik, terima kasih Ya. Pendeta Mijiko. Jadi seperti tadi disampaikan, tidak semua orang memang sama ya dalam menghadapi Persoalan. dengan persoalan pergumulan. Betul Pak. Saya teringat satu lagu Fanny J. Cosby yang siapa Pak? Sorry Pak, nggak kedengaran siapa? Saya teringat sebuah lagu ciptaan itu ya, Fanny J. Cosby ya, Safe in the Arm of Jesus, itu selamat. Fanny Crosby ya, Nah, Fanny Crosby. Kan ketika kisahnya itu kan ketika suami atau anaknya meninggal, ketika dia menguburkan justru dia menyanyikan lagu itu, rasanya itu daya tahannya luar biasa gitu ya, pengalaman. Ketika ditinggal orang yang dikasih, dia bisa ngomong seperti itu gitu, lebih kurang seperti itu. Baik, ada pertanyaan coba? Ada pertanyaan di chatroom, saya bantu baca ya. Dari Ibu Rina Panjaitan, Ibu Pendeta, saya mau bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita meminta maaf pada seseorang, tapi orang tersebut tidak mau memaafkan kita, walaupun kita tahu itu bukan salah kita, hanya karena kita mengingat bahwa kita harus berdamai. Demikian dari Ibu Rina Panjaitan, Sektor 1. Iya. Baik, Ibu Rina, terima kasih. Enggak deh, cari terus. Ibu Rina Panjaitan ya. Jadi, Ibu Rina begini, saya setuju. Karena kadang-kadang kita harus meminta maaf untuk hal-hal yang tidak kita lakukan dalam hidup ini. Benar adanya. Apalagi kita ini kan kadang-kadang mungkin sebagai pimpinan atau apapun, kadang-kadang kita atau sebagai orang yang lebih tua, kadang-kadang kan gini, dia dong yang muda harus minta maaf sama saya. Saya ini tantenya, saya ini omanya, yang lebih muda dong yang minta maaf sama saya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Atau sebagai pimpinan, saya pimpinan, dia dong yang harus minta maaf. Tapi tidak loh. Saya setuju. Kadang-kadang kita meminta maaf untuk hal-hal yang tidak kita lakukan. Saya setuju. Karena itu yang sering juga saya lakukan. Meminta maaf untuk hal-hal yang tidak saya lakukan, tapi saya harus minta maaf. Dan kalau orang itu tidak mau minta maaf, orang itu tidak mau menerima permohonan maaf kita, nggak masalah kok Ibu Rina. Artinya begini, seperti ya, kalau kita minta maaf, ya, kemudian dia tidak mau terima, itu kan berkatnya kembali ke ibu, bukan ke dia. Ya udah, gitu. Sesederhana itu.
berkatnya kembali kok ke kita. Dia nggak mau minta dia nggak mau terima maaf kita, berkatnya kembali ke kita karena kita mau, kita dengan tulus, ikhlas. Kita nggak salah. Dan saya mau minta maaf supaya semua berjalan dengan baik. Tapi kalau dia tidak mau menerimanya, maka berkat Allah kembali ke saya. Itu. Dan itu lebih legowo. Itu lebih legowo, membuat kita lebih apa sih sekarang yang kita mau cari Ibu Bapak? Kalau bukan keheningan batin, ketenangan, legowo hidup ini. Ya kalau dia tidak mau terima, ya sudah. Berkatnya kembali kepada kita. Itu kan yang ini ya. Sama seperti halnya gini. Orang menjelekkan kita, memaki-maki kita, dan kita hanya diam saja, tidak membalas sedikit pun, dan kita cuma tenang. Berkatnya itu, dia seperti menaruh bara api ya. Dia seperti menaruh bara api di kepala kita. Tapi kalau kita tidak terima, kita tetap tenang. Ya, orang maki-maki, marah, nunjuk-nunjuk, macam-macam fitnah kita. Kita sampai sedih, hancur hati kita. Tapi kita tidak membalas sedikit pun. Dan dia taruh bara api itu di kepala kita dan kita tetap tenang. Saudara tahu, bara api itu kembali ke dia. Dan dia taruh bara api itu di kepalanya. Dan kita tetap tenang dan legowo. Maka saya bilang, Pak Bambang bagaimanapun juga, kita tuh nggak pernah bisa lepas dari kuasa Tuhan. Minta Tuhan, kuatkan aku Tuhan, tolong ini situasinya kritis, tolong aku lagi di apa, oh ini ada orang yang jahat sekali, Tuhan berikan ketenangan. Apa sih yang kita tidak minta kecuali shalom daripada Tuhan, damai sejahtera itu. Itu kira-kira ya Ibu Rina, semoga bisa menjawab ya Ibu Rina. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Ya, sama-sama, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan atau mungkin dari Ibu Pendeta Eta ingin menyampaikan tambahan? Silakan. Ya, boleh. Ini dari Ibu Eta, sila. Ya, terima kasih Pendeta Ciko, Pak Bambang. Kalau saya Boleh pikir justru kerasan kalau saya, sedikit suaranya, boleh nggak? Agak keras sedikit, boleh nggak? ini suara Waljina nih lain. Waljinanya udah nggak ada. Bapak Ibu kekasih, saya pikir memang kalau bicara soal besar kasih setia Tuhan itu nggak cukup satu kali kita bicara, gitu kan? Karena luas dan terlalu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mungkin kalau saya hanya mau mengatakan bahwa dalam pengalaman hidup kita melihat Tuhan dari perspektif bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih karunia, tetapi di sisi lain Tuhan juga kadang memakai hal-hal yang sulit untuk membentuk kita, untuk membuat kita juga sadar siapa kita, dan juga menurunkan ego kita. Jadi lengkap sebenarnya kasih setia Tuhan itu. Bukan hanya hal yang baik bagi kita, tapi juga cara mendisiplinkan kita, sehingga kita lihat Tuhan itu secara lengkap, secara menyeluruh. Tapi yang pasti kita tidak dapat menyelidiki pikiran-pikiran Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita atau siapapun, bahkan bagi dunia ini. Yang ada kita sampai pada satu titik di mana kehendak-Mu lah yang jadi. Ketika kita mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi, maka kita akan, kalau saya, menjalani semua yang datang pada kita dengan lebih dan bijaksana juga ya. Kadang-kadang kita juga nggak bijaksana kok. Bijaksini iya. Bijaksana bijaksini, betul. Ya, betul. Tapi artinya kita dapat melihat dari
sudut pandang yang lain, perspektif yang lain, dan menjalaninya dengan penuh kepastian bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, dan cara Dia memeluk kita, merangkul kita, menjangkau kita itu ya dengan caranya Dia, bukan cara kita. Pada satu waktu memang kadang-kadang kita merasa Dia jauh, tapi sebenarnya Dia nggak jauh. Ya kadang-kadang Dia seperti kata Elia kan, angin sepoi-sepoi. Ya. Tapi kadang juga seperti badai yang keras. Tapi artinya hidup itu indah. Hidup dalam Tuhan itu indah. Jangan pernah menyesali hidup kita. Hidup yang Tuhan karuniakan. Baik buruk kita, hidup yang Tuhan karuniakan itu indah. Memang dari perspektif orang lain, gimana sih aku udah susah-susah, kok indah? Nah, ada hidup ini indah menurut makan susah, apa susah. Tapi ya itu cara pandang kita. Bagaimana kita mengalami Tuhan. Dari hening batin kita itu yang paling penting. Sehingga yang kelihatan, yang sulit atau apapun bisa kita hadapi dengan apa yang Tuhan karuniakan. Tinggal bagaimana kita, bukan orang lain kan katanya manajemen waktu, manajemen apa, tapi kita manajemen diri sendiri aja gitu. Kalau saya bersama Tuhan, jadi apapun cara kita menghadapi, menjalaninya ya dari sudut pandang cara perspektif kita gitu. Iman ya kadang-kadang up and down juga gitu, nggak bisa kita pungkiri ya. Betul. Gitu kan. Lagi seperti orang yang mungkin bergumulnya lama karena sakit atau duka cita gitu kan, gitu ya. Jadi tapi dalam keadaan apapun itu yang kalau keluaran ya pagi hari ini bukan bacaan kita, sebenarnya bacaan malam itu dibilang Tuhan itu sabar, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih setia. Ya itu, jadi karena Tuhan seperti itu, maka kita juga harus belajar untuk memahami, mengalami Tuhan ya dalam perspektif seperti itu gitu. Jadi memang besar kasih setia Tuhan itu hanya bisa kita katakan bila kita menjalaninya dari masing-masing kita gitu. Begitulah Pak Bambang, Pendeta Ciko. Ya. Mungkin ada orang-orang tua kita, oma opa kita punya pandangan yang lain, barangkali itu ibu bapak atau adik-adik punya pandangan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Eta. Saya jadi teringat tadi statement Ibu Michiko dengan Pendeta Eta adalah tidak semua orang sama menghadapi pergumulan. Nah, saya jadi teringat kemungkinan Dita yang tadi Ibu Pendeta Michiko sampaikan, Natal ini mungkin menjadi Natal pertama keluarga itu bukan dengan orang yang dikasihinya, gitu ya. Kalau kita konteksnya memahami semacam providence of God, ketetapan Tuhan, apakah ketika, mungkin ini pertanyaan, apakah ketika ada orang yang berduka, nangis, gitu kan, ditinggal mati orang kekasihnya itu, kita bisa ngomong, oh jangan, ini udah ketetapan Tuhan, atau kita biarkan sebetulnya. Ya udahlah, waktunya dia nangis, waktunya apa. Mungkin gambaran sesimpel itu. Bagaimana Bu Pendeta Michiko untuk yang sederhana seperti ini? Iya. Kalau saya Pak, orang yang justru saudara harus menangis. Karena kehilangan orang yang dikasih itu berat banget. Kita bisa bilang jangan menangis karena kita tidak punya ikatan emosional dengan orang itu. Tapi keluarga yang ditinggalkan itu punya ikatan emosional loh. Dan kita tidak serta-merta mengatakan jangan menangis. Anak Tuhan tidak boleh menangis. Kuat.
kayaknya aku nggak pernah bilang begitu ya Pak selama dalam ibadah kedukaan, malah bilang menangislah ibu, menangislah bapak, menangislah anak-anak. Tetapi sembari saudara menangis, saudara tahu bahwa yang saudara kekasih saudara ini kembali ke haribaan Tuhan. Gitu. Jadi aku juga bukan orang yang mau bilang ngapain sih nangis, sudah enggak sih. Nah, itu pendeta kita ngobrol waktu itu ya bersama-sama Ibu Debbie dan Tante Juli. Jadi Ya. nggak apa-apa Pak kalau buat saya. Yang penting begini, yang penting kita tahu bahwa kehidupan yang sekarang ini dijalani oleh orang-orang yang ditinggalkan, yang saat ini sedang ditinggalkan, meratap atau berduka. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah pemberian Tuhan. Jadi kita tetap harus melanjutkan hidup ini karena hidup ini adalah anugerah Allah, kemurahan Allah, pemberian Tuhan. Dan tangisanmu juga itu juga diketahui oleh Tuhan, gitu ya. Yang penting kita tahu bahwa kita nggak, Pak, ini saya mengenal orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya. Ini anggota jemaat saya itu setiap hari Pak dia ke Pondok Rangon pada waktu anaknya meninggal tuh setiap hari, rumahnya itu jauh Jakarta Utara. Setiap hari dia ke Pondok Rangon. Kemudian saya memakamkan juga. Setiap hari orang itu setiap hari kehilangan istrinya. Setiap hari dia pergi ke San Diego Hills. Setiap hari. Sampai anak-anak keluarga bilang, "Sudahlah Pak, sudah ini." Enggak. Ya itu kan pelan-pelan ya. Kita cuma ingetin supaya anak-anak, mengingatkan mereka supaya papanya dijaga kesehatannya. Itu. Ya kita nggak bisa, masa kita mau bilang jangan menangis, dia sudah bersama dengan, betul kita tahu orang yang kita kasih itu kembali kepada Bapa Sorgawi. Tapi kan itu ya, tidak semua orang ya Pak Bambang kuat ya menghadapi persoalan. Dan rasa-rasanya kita juga tidak nggak tahu ya, saya sih rasa tidak etis juga kita untuk mengatakan dia tidak kuat imannya, enggak juga sih, enggak begitu ya. Tapi tentunya malam Natal itu kan biasanya malam berkumpul ya, pasti menyedihkan. Tangis menangis, menangislah dan merataplah. Tapi sembari saudara menangis dan meratap di malam Natal ini, saudara tahu bahwa kekasih saudara, dia berada di haribaan Bapa. Itu sembari ya dikuatkanlah terus menerus ya ini. Jangan dimarahi Pak, orang berduka, jangan dimarahi. Gitu. Jadi ya gitu Pak, berat sih. Saya sih kalau kedukaan malah nggak banyak ngomong. Kalau melayani ya biarin aja dia menangis ya. Gitu. Karena kepedihan hati. Terima kasih Bu Pendeta. Bapak Ibu ada lagi nih. Ini kalau kita lanjut ngulik lebih dalam lagi banyak sekali ya. Iya betul. Saya jadi berpikir Bu, ini kayaknya tadi Bu Eta nyampaikan kayaknya nggak cukup waktunya. Saya jadi berpikir kita meningkat lagi ke materi yang apa ya, yang tadi saya sampaikan, memahami semacam providence of God gitu ya, supaya kita secara iman Kristen nggak salah tangkap sebetulnya dimaksud takdir itu apa sih sebetulnya. Jangan sampai kita ini sudah takdirnya Tuhan, indah pada waktunya gitu. Apakah sesimpel itu hidup itu kita pahami gitu? Tentunya bisa saja pertanyaan sebaliknya yang kalau memang Tuhan menakdirkan kita, ya berarti kan kita harus bisa, kalau bisa hidup makmur semua, hidup sejahtera semua gitu dalam konteks maunya kita. Nah, tapi ternyata masing-masing itu beda. Apakah sebetulnya Tuhan punya klasifikasi khusus terhadap setia Tuhan ke kita dan seterusnya? Itu mungkin memang nanti materi berikutnya ya, sesi kelima ini kayaknya ngopi bulan yang kelima. Dan mungkin Ibu Pendeta Michiko bisa hadir luring di Yudea, kita jemput. Supaya kita lebih paham lagi. Jadi gimana sih konsep kekristenan terhadap takdir atau apa gitu. Karena selama ini kan yang saya sampaikan ulang-ulang indah pada waktunya. Kita selalu make it simple seperti itu, tapi tentunya ada ya dari penciptaan sampai sekarang pasti ada satu pemahaman ya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu. Ibu Mas Riyati mungkin.
Bu Marbun. Ya, saya telat tadi Bu. Saya lupa benar-benar. Jadi saya mohon maaf. Iya, seperti yang Ibu bilang ini tadi. Ya, selamat siang dulu semua ya. Selamat siang. Iya, iya. Benar banget kata Ibu Ciko. Bukan kita tidak tahu, benar tahu bahwa yang di Alkitab itu, bahwa kasih kita itu, kita yakin dengan iman kita. Tapi kesedihan ataupun nangis ini susah dibendung. Betul. Susah sekali, susah. Memang kalau kita ke kuburan agak lega sedikit. Betul. Tapi bukan setiap hari, memang bukan ya. Kita juga tahu waktu kita jangan sampai lalai untuk keadaan di rumah ataupun keadaan tubuh kita yang sudah lemah. Tidak. Tapi hati ini susah sekali, susah. Ada orang yang bilang, mungkin udah sekian tahun meninggal ataupun udah sekian tahun umurnya. Tidak patokan Ibu, tidak patokan. Hati ini ingin meluangkan. Rasanya dengan menangis itu ada keringanan di dalam hati kita. Begitu Ibu. Ya. Setuju seperti kata Ibu Ciko tadi. Bu Masriati baru kehilangan Ibu Ciko, suami. Oh. Iya, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, dan ini Natal pertama ya, Ibu ya. Benar, Ibu, baru bulan Juli kemarin, Ibu. Iya. Nggak apa-apa kok, Ibu. Kalau saya selalu juga menggambarkan, saya tuh selalu menggambarkan Tuhan tuh juga sering menggambarkan Tuhan ya ketika menjumpai saya atau menjumpai orang. Jadi Ibu Mesriati, ketika Ibu menangis, saya selalu membayangkan jemari Tuhan tuh menghapus air mata Ibu loh. Ya, menghapus air mata di pipi Ibu, memeluk Ibu dalam kehangatan cintanya. Benar, Ibu. Menangislah Ibu, nggak apa-apa, karena itu kita lebih lega dan Ibu punya ikatan yang luar biasa dengan suami. Yang kami tidak miliki itu. Ya. Tuhan menghapus kayak gini ya, jadi Tuhan menghapus air mata yang menetes ya, Tuhan menghapus dan Tuhan memeluk Ibu. Sehat-sehat ya Ibu. Terima kasih, Bu. Bu Marbun, terima kasih. Tetap semangat, Bu. Ya Pak Bambang. Makasih Pak Bambang. Kita Natal bareng nanti, Bu Marbun. Baik, Bapak Ibu, ada lagi. Ini sudah 10.30 ya. Ibu pengurus PKLU sampai jam berapa ini? Ibu Michiko-nya kayak sampai jam 7 malam siap-siap ini. Oke. Oh ya. Paling saya SMJ jam 1 malam, jam 1 siang SMJ. Jam 10.30 waktunya. Bolehlah lebih dikit kalau masih ada 1-2 pertanyaan. Silakan. Kalau saya tambahkan sedikit ya. Jadi yang penting juga kita ini firm. Ya, kepercayaan kita sama Tuhan tuh, kita tuh firm, kemudian kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan minta ketenangan, kekuatan, damai sejahtera, dan saya pikir itu cukup. Dan kadang-kadang saya juga berkata, terima kasih Tuhan, itu cukup, itu cukup. Gitu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, itu cukup. Itu cukup gitu ya. Kadang-kadang saya suka, jadi yang kalau dalam tanda petik mantra atau apapun yang saya suka katakan, kadang-kadang seperti itu ya, hal-hal yang kalimat-kalimat, kata-kata yang sederhana loh yang aku tuh suka ucapkan. Aduh Tuhan, terima kasih, itu cukup. Itu cukup. Udah, gitu aja sih. Jadi lebih ya tentunya tetap ada latihan sih Pak, ada latihan rohani. Saya melakukan latihan rohani itu. Baik, terima kasih Bu Pendeta Michiko.
Bapak Ibu yakin nggak ada pertanyaan ini? Ini lengkap loh, ada tiga pendeta. Iya, iya. Dari Pendeta Agus mungkin ada tambahan. Pak Pendeta Agus, Sehat-sehat ya. pas kata. Boleh satu Pak Bambang. Oh, silakan Pak Samon. Karena dari tadi saya lihat Pak Bambang ganteng sendiri. Halo, Om. Iya. Dikelilingi oleh Saya dipaksa Pak, kalau nggak mau ayo. saya nebeng dengan Pak Bambang lah biar tambah semarak gitu ibu-ibu nih. Ini ada Pak Antoni, Pak Simon. Iya, ada bapak-bapak, tapi yang bersuara terus ini saya lihat Pak Bambang terus kan, jadi nggak ada yang lain, ini bapak-bapak. Kalau host itu amplopnya tebal Pak, jadi harus silakan Pak Samon, silakan. Terima kasih Ibu Pendeta Michiko. Iya, iya. Saya kira rugi yang tidak hadir kali ini, ya. Kalau kita lihat pencerahan kali ini, sebetulnya hidup itu sudah beres semua, ya. Kalau kita sudah menghayati segala persoalan itu di hadapan kita kelihatannya clear, ya. Besar kasih setia Allah. Kemudian kita melihat dari perspektif Allah dan perspektif kita sebagai manusia. Juga mantra-mantra yang Ibu Pendeta bekalkan buat kita. Saya kira clear kita menghadapi kehidupan ini. Hakim-Hakim 18 ayat 5 sampai 6. Sebelum beraktivitas tanyakan kepada Tuhan. Jalankan karena Tuhan menyertai katanya kan. Jadi apalagi permasalahannya saya kira kan. Kalau kita landasi itu dengan apa yang sudah dicerahkan oleh Ibu dalam segala macam perspektif persoalan kita, dan kita tahu bagaimana Tuhan kita seiring dengan bayang-bayang kehidupan kita, dan kita tahu seolah-olah lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita kan, titik temunya. Selebihnya Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Saya kira itu. Cuman ya memang Bapak Ibu, Bu Pendeta juga kadang-kadang ini ada dengan kecanggihannya teknologi yang ada saat ini, kerap kali kita ingin mengetahui segala sesuatu itu gampang saja. Seperti tadi Ibu katakan, semboyan dari Sony itu. Oh ya. This is my world, ya. Dunia ini ya, dengan canggihnya ilmu pengetahuan pun ini pun demikian. Tanya aja sama Mbah Google katanya kan. Kita mau cari tahu harga cabai di ujung dunia sana dengan di sini, sedetik itu sudah terjawab lengkap. Nah, kadang-kadang ini menggerogoti sebagian umat Tuhan ini. Loh, saya dari kecil berdoa terus, minta sama Tuhan, kok mana jawabannya? Teknologi sekarang Google sekali klik, hitungan detik keluar jawabannya. Kadang-kadang gitu. Kita mulai, jangan-jangan Tuhan kita kalah canggih nih dengan Mbah Google nih. Gimana Bu Pendeta? Kalau ada apa? Ya sekedar sumbang saran nih. Wah, gimana ini? Saya
bangun tidur, mau tidur, berdoa, memohon ini. Ya kadang-kadang mungkin kita mengajak Tuhan untuk sesuai dengan keinginan kita kali kan dalam doa kita. Karena ya itu tadi, Mbah Gogel, ini, klik, tek, belok ke kiri, menuju ke kanan, Anda 100 meter sudah ketemu, ada di depan situ yang Anda inginkan. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang percaya menginginkan hal-hal yang demikian. Jadi gimana Bu Pendeta? Terima kasih pencerahannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Salmon. Berapa waktu yang lampau, kalau ada orang yang anggota jemaat ya yang meminta bilang, pendeta besok anak saya atau saya besok mau diwawancarai pekerjaan. Saya cuma mengatakan begini, berdoalah supaya Tuhan memberkati setiap orang yang kamu jumpai esok hari. Bukan minta supaya mereka memberikan pertanyaan yang mudah, enggak, kita enggak minta supaya ketika tanya jawab itu diberikan pertanyaan yang mudah, tidak, tapi minta Tuhan untuk memberkati setiap orang yang kamu jumpai esok. Itu saja, itu cukup. Dan kalau sekarang kan melamar pekerjaan tuh pakai teleconference, langsung apalagi pandemi ya, langsung teleconference. Ya minta Tuhan juga memberkati itu, memberkati jaringannya. Kan mereka bilang besok teleconference dengan beberapa orang. Oke, minta Tuhan memberkati pertemuan itu, minta Tuhan memberkati juga jaringan internet itu ya, dan segala sesuatunya. Dan tadi Pak Salmon menyangkut Mbah Google. Jadi saudara-saudara, ibu bapak, sobat-sobat muda, benda terakhir yang kita letakkan sebelum tidur itu kan kadang-kadang handphone. Betul Bu. Ya. Benda pertama yang kita cari pada waktu bangun tuh handphone. Gitu. Apa yang tertinggal gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya, kadang-kadang ya. Mau cari jadwal doa Bu. Ya, itu yang kita cari kadang-kadang. Jadi memang fokus untuk memprioritaskan Tuhan. Gitu. Walaupun dengan kata-kata yang sederhana, bisa aja kita telat bangun ya, buru-buru, aduh sudah terlambat nih, besok sudah mesti pergi nih. Kadang-kadang kita bangun cuma terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga, cepat-cepat kita mungkin siap-siap. Tapi paling tidak kita mengucapkan terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk malam yang akan berlalu. Itu. Jadi dan kita bisa lanjutkan itu mungkin di perjalanan atau apapun ya, dan kita bisa itulah ya Tuhan ya. Kita bisa terkoneksi dengan Tuhan di tengah-tengah keramaian. Di tengah-tengah dalam perjalanan, mungkin kita di kereta atau di bus atau di kendaraan umum atau di mana saja, di tengah-tengah keramaian kita bisa terkoneksi dengan Tuhan dan Tuhan siap untuk mendengarnya. Bukankah dalam hidup ini kadang-kadang kita merasa sepi di keramaian? Bukankah dalam hidup ini kadang-kadang kita menangis tanpa sebab loh? Tahu-tahu kok sudah kayak ada air mata ya menggumpal, titik-titik air mata menggumpal di sudut mata. Kadang nggak ada sebabnya. Kadang-kadang kita juga suka kayak gitu ya kadang-kadang ya. Kok tiba-tiba gue sedih banget ya, gitu ya. Suatu ketika ini berapa bulan yang lalu, saya ke Gramedia di Grand Indonesia. Kemudian sudah beli buku, saya turun terus nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena waktu itu saya juga lagi diperiksa dokter juga. Terus saya cuma bilang, kok sedih banget ya saya. Akhirnya saya berhentilah di sebuah tempat menjual minuman. Saya duduk di situ dan kebetulan teman saya itu telepon, ada teman pendeta. Cik lu di mana? Oh lagi di GI. Terus saya cuma bilang, gue kok rasa sedih ya tiba-tiba ya. Terus teman saya juga bilang, iya loh Cik, gue juga sedih banget. Kenapa? Wah itu tiba-tiba bisa. Jadi di tengah-tengah keramaian itu kita bisa merasakan kepedihan, tapi kita juga tahu
ini anak berpikirnya saya, Tuhan itu memandang kita. Dia tahu apa yang kita rasakan dan dia lihat apa yang terjadi dalam diri kita. Itu aja sih Pak, kadang-kadang itu melegakan kita ya, menguatkan. Jadi jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, maka yang masuk itu adalah iblis. Gitu. Itu kan ini ada cerita nih sedikit ya Pak Bambang, saya cerita. Ini joke sih sebenarnya. Jadi para iblis ini, rupanya iblis-iblis juga sering mengadakan pertemuan. Mereka mengadakan pertemuan, bercakap-cakap. Wah, susah ya kalau menginiin orang Kristen ya. Kalau mau menggoda orang Kristen, mereka taat sekali berdoanya. Pagi berdoa, mau makan berdoa, mau pergi berdoa, malam berdoa. Wah, kita sukar saya untuk menjatuhkan orang Kristen, kata iblis. Oh iya betul, saya juga punya pengalaman, kata iblis yang lain. Satu iblis bilang begini, gampang kalau mau jatuhkan, menggoda orang Kristen, buat dia putus asa. Karena begitu dia putus asa, dia terputus hubungannya dengan Tuhan, karena dia putus asa, menyerah, tidak punya hubungan dengan Tuhan, kosong, kita bisa menggocoh manusia. Itu. Kita bisa menggoda manusia dan membuat dia jatuh karena dia putus asa. Kan kalau kita putus asa ya Ibu Bapak ya, itu kan rasanya memang segala koneksi itu putus semuanya. Kita udah putus asa terus, itu saatnya iblis masuk dan menggocoh kita. Jadi jangan pernah apapun, merataplah, menangislah. Tapi jangan pernah kita putus hubungan dengan Tuhan. Itu karena benar tadi kembali kepada tema kita besar kasih setia Tuhan. Dan nggak tahu caranya gimana deh, pokoknya Tuhan buat itu aja Ibu Bapak. Kadang-kadang kita nggak tahu loh. Suka-sukamu Tuhan, aku percaya sama Engkau sampai sebegitunya. Terserah Engkau Tuhan, aku mempercayai hidupku kepada Engkau. Gitu Pak Bambang, Pak Salmon dan Ibu Bapak saudara-saudara. Baik, terima kasih Bu Pendeta Michiko. Iya. Punya sampai juga, dan ini closing statement yang banget dari Ibu tadi. Satu, bahwa untuk bisa memahami besar kasih-Mu, kalimat itu kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan dikunci, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita, kita sendiri yang harus makin mengenal Tuhan lebih dekat lewat firman-Nya dan seterusnya. Terima kasih Bu Pendeta Michiko. Bapak Ibu sekalian, sebagai closing statement, kita pasti teringat kalimat dalam 1 Kidung Jemaat 439 ya, bila topan keras melanda hidupmu. Ada satu pengulangan yang sebetulnya 3 kali gitu ya. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya berpikir itu sebuah lagu biasa, apalagi saya bukan pakar nyanyi ya, nggak ngerti not gitu. Saya baca not aja belum bisa. Tapi ketika saya memahami ada satu ketukan yang berkat Tuhan, mari hitunglah. Nah, mungkin ini pemahaman saya, kalau salah dikoreksi. Pencipta lagu ini mengingatkan kita dalam pemahaman Mazmur 40 ayat yang ke-6, berkat Tuhan begitu besar, tidak terhitung, tidak ada yang bisa disejajarkan. Mari sama-sama kita pahami bahwa Tuhan akan menyertai kita selalu. Sambal ya? Mungkin enggak? Ya udah sama. Dalam Tuhan. Mohon izin Pak Bambang terkait dengan lagu itu. Jadi ada pernyataan, jadi gini, count your blessings, not your problems gitu. Hitunglah berkat Tuhan, bukan pergumulanmu, bukan kesusahanmu. Count your blessing, not your problem. Itu hitung berkat Tuhan. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kemudian diskusi kita tentang besar kasih setia Tuhan, kita akan jumpa lagi sesi kedua, nanti isinya akan kita lanjutkan yang materi ini. Terima kasih. Ya, saya serahkan kepada Ibu Debbie untuk menutup
diskusi pada siang hari ini. Silakan Ibu. Baiklah, terima kasih untuk semuanya, terutama Bapak Ibu Pendeta Michiko yang sudah sangat-sangat memberikan pencerahan kepada kita semua. Luar biasa Bu, 2 jam kita bersama kurang lebih, hal yang bisa kita pelajari bersama, biar apa yang sudah kita dengarkan bersama pada pagi sampai siang hari ini benar-benar bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak terasa akhirnya sampai juga kita di penghujung waktu alias durasi tayang ya. Kalau YouTube mau sih, aduh pengennya kita tambah-tambah terus ini. Apalagi banyak mantra-mantra yang sudah bisa kita jadi saya catatlah buat saya pribadi banyak hal yang bisa saya ini untuk diri saya pribadi. Tadi Ibu Marbun, saya lihat nggak ada di dalam ini ya, Ibu Misrianti Marbun, padahal beliau itu selalu aktif. Jadi tadi saya japri dia, Bu, masuk. Walaupun saya baru nyuci Bu Devi, saya telat. Apa masuk aja? Maksudnya. Nggak ingat Bu, nggak ingat, benar-benar. Iya biasa rajin, beliau selalu ikut doa pagi dan semua dan kita tahu ya kita pingin Ibu Marbun ada sama-sama kita Dapat bisa sedikit ikut. Bu, dapat sedikit tapi puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, acara kita mungkin pagi bersama Wulan pada episode yang spesial ini akan segera berakhir. Yang pasti kita akan bertemu lagi di episode mendatang, pastinya dengan topik-topik yang juga menarik. Yang pasti kita berharap kita semua tetap sehat sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan dan bisa saling menguatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah melekat dalam Tuhan dan jangan pernah merasa sendiri. Ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Amin. Ingatlah, jika kamu serius mengejar cintanya, jangan pernah kaget dengan cara Tuhan membalas cintamu. Sampai jumpa di ngobrol pagi bareng Wulan berikutnya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita ini dengan doa. Mohon kesediaan Bapak Penatua John Lee Surentu untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak John Lee. Ya, baik, sebelum kita tutup dalam doa, tentunya kami sampaikan terima kasih untuk Ibu Pendeta Michiko yang sudah membekali dalam ngobrol pagi atau ngopi bareng Wulan. Terima kasih untuk wejangan-wejangannya buat ibu-ibu. Dan kita akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang kekal, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Lebih khususnya Tuhan, kami bersyukur di mana dalam acara ngopi, ngobrol pagi bareng Wulan, Jemaat GPIB Yudea sudah berjalan dengan tuntunan dan kasih sayang-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pembicara Ibu Pendeta Michiko yang sudah membekali para Wulan dan yang semua yang sudah terlibat dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami mau serahkan untuk pembicaraan kami atau ngobrol pagi pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, melalui pembekalan dari narasumber menjadi kekuatan untuk kami menatap hidup kami untuk lebih baik. Tentunya kami selalu bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan untuk narasumber kami, Pendeta Michiko, yang sudah memimpin untuk acara kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati untuk pelayanan dari Ibu Pendeta. Tuhan berkati untuk kehidupan rumah tangganya. Dan juga Tuhan berkati segala tugas pekerjaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya.
Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sudah terlibat di dalam Zoom meeting untuk membekali bagaimana besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, apabila dalam pembicaraan kami pada pagi hari ini Tuhan, ada hal-hal yang kami sampaikan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, kami mohon ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami yang masih rahasia dalam kehidupan kami hanya serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mohon dinyalakan videonya. Kita akan Terima kasih. Foto bersama, foto. Ya, tidak pakai masker. Pagi Pak Richard Malan, Pak BPPG ini sudah hadir juga. Pak Bambang, terima kasih. Oh, ada Pak Rishad, ya. Ya, Salam kenal Pak terima Rishad, kasih, Bu. salam kenal. Orang tuna di kantin Immanuel. Sudah ada Bu Pendeta Michiko standby di sana, kita tinggal kontak. Salam kenal Pak Rishad, ya. Kalian lihat-lihat Immanuel dengan wajah barunya ya Bu Pendeta ya. Mau selesai ya revitalisasi ya. Iya. Baik, multimedia sudah selesai kan foto-fotonya? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pendeta, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Terima kasih Bu Pendeta, Pak Bambang, Ibu Debbie.